Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman melakukan video call melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp tanpa kedatangan Dukcapil. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil membuat aplikasi identitas kependudukan digital, di mana aplikasi ini bisa kalian pergunakan atau manfaatkan dalam berbagai keperluan dan kepentingan ya. Misalnya untuk kalian yang pengen cek data keluarga, terus dokumen pelayanan, terus lihat dokumen seperti vaksin kita, terus NPWP, terus mungkin akta kelahiran, KTP, KK gitu. Itu bisa banget untuk kalian semuanya yang pengen membuat KTP digital. Nah, KTP digital ini untuk yang terbaru itu teman-teman tidak perlu datang ke kantor Dukcapil karena bisa dilakukan secara online termasuk dalam QR code. Namun yang perlu teman-teman pahami bahwa dalam penggunaan KTP digital menggunakan QR code ini sekali lagi tidak semua daerah ataupun wilayah itu bisa teman-teman, karena memang pada kenyataannya kalau misalnya hanya beberapa Dukcapil, pelayanan Dukcapil yang bisa melakukan hal ini dengan melakukan video call atau melakukan teman-teman melakukan video call dengan nomor HP, hanya menggunakan WhatsApp gitu, menggunakan WhatsApp atau teman-teman video call dengan alat apapun. Nah, itu teman-teman hanya berbagai daerah. Nanti akan kita jelaskan cara mencari dan cara untuk membuatnya, karena bikin KTP IKD ini sendiri prosesnya sangat panjang ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman belum paham dengan langkah dan tutorialnya, teman-teman bisa simak terkait dengan cara membuat IKD. Yang pertama teman-teman menjadi bisa itu teman-teman perlu untuk mendownload aplikasi IKD terlebih dahulu. Setelah teman-teman download tuh ya, teman-teman download seperti ini, nanti teman-teman wajib untuk mengisi NIK, email, dan reentry email, terus nomor HP, terus reentry nomor handphone ya, nomor handphone. Nah, ini semua harus aktif ya teman-teman ya. Karena dalam bikin KTP digital ini ada beberapa syaratnya, yaitu persyaratan dilakukan di hadapan petugas verifikasi Dukcapil terdekat dengan sudah rekam KTP elektronik, memiliki email aktif, dan nomor HP yang aktif. Nah, selanjutnya dari tahapan untuk proses ataupun caranya, teman-teman langsung klik lanjutkan. Ada beberapa aturan dan ketentuan yang bisa teman-teman baca dan pahami pada video-video sebelumnya ya. Nah, setelah itu teman-teman setuju, terus teman-teman bisa langsung lanjutkan ya, bisa lanjutkan dan diisi bagian ini, bagian nick, email, reentry email, nomor HP, dan reentry nomor handphone. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman melakukan video call melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp tanpa kedatangan Dukcapil, tapi hanya beberapa daerah. Untuk caranya teman-teman itu hampir sama. Nanti teman-teman wajib untuk selfie. Untuk teman-teman itu nanti akan dapat email dari verifikasi itu sendiri. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan yang bisa teman-teman jalankan. Untuk caranya agar kita dapat atau agar kita memiliki aktivasi QR code secara online, itu langkah-langkahnya kurang lebih adalah begini teman-teman. Kita akan menjelaskan secara lengkap di sini ya, di channel Menjadi Bisa ini teman-teman. Teman-teman semuanya, untuk QR code secara online itu tidak semua daerah bisa ya teman-teman ya. Yang bisa dicatat seperti itu, tidak semua daerah bisa. Namun yang pasti untuk kalian lebih mudah sebenarnya datang langsung ke kantor Dukcapil, karena nanti akan ada verifikasi dari Dukcapil itu sendiri. Kalau misalnya dari QR code online itu ada daerah yang bisa, ada daerah juga yang tidak bisa. Misalnya teman-teman ketika mencari, langsung aja misalnya searching ya, Dukcapil yang kalian inginkan, misalnya Dukcapil QR code nih ya, QR code digital. Nah, dari sini teman-teman bisa mencari terkait dengan Dukcapil, infografis melalui QR code PIN. Nah, misalnya di Kulon Progo
kalau teman-teman lihat di Kulon Progo itu apakah bisa atau tidak untuk kita mendapatkan QR code, mendapatkan QR code gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa QR code Dukcapil Bogor, nah dari tahapan-tahapan ini kalau ini misalnya nih, verifikasi data lebih mudah, cukup menggunakan QR code pada aplikasi, praktis, akurat dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya mau mencari terkait dengan verifikasi, teman-teman yang ada di Bogor itu teman-teman bisa langsung melihat apakah tersedia layanan QR code atau tidak gitu secara online. Kalau misalnya QR code online, nah misal di sini nih, nah dari layanan ini misalnya identitas kependudukan digital. Nah ini teman-teman, kalau misalnya di sini itu bisa di Bandar Lampung bisa QR code menggunakan video call dengan nomor HP, pelayanan untuk scan barcode. Nah dengan nomor HP-nya ini 3 ini, tapi ini hanya khusus di Bandar Lampung. Kalau misalnya teman-teman di luar Bandar Lampung, memang di luar di luar Bandar Lampung, kalau teman-teman memang di luar Bandar Lampung, tidak semua daerah atau wilayah itu bisa ya untuk scan QR code ini gitu secara online. Nah tapi yang pasti ini probabilitasnya karena sangat kecil ya, saran saya sih datang aja ke tempat aktivasi untuk kita scan QR code. Misalnya tempat aktivasi itu bisa teman-teman dapatkan di daerah-daerah seperti ketika ada pelayanan QR code yang ada di kecamatan, di kota-kota itu sudah ada di kecamatan, atau teman-teman yang jauh dari kecamatan ada di Dukcapil. Kalau yang di Dukcapil itu pasti ada ya untuk scan QR code ini secara online. Nah itu merupakan salah satu solusi ya untuk teman-teman yang mau scan QR code, atau tempat-tempat seperti mobil ini ya, mobil pelayanan online, pelayanan dari Dukcapil online itu juga bisa teman-teman manfaatkan. Nah itu barangkali menjadi solusi juga untuk teman-teman mencari tempat aktivasi untuk scan QR code. Tapi yang pasti untuk probabilitas atau keuntungannya sendiri, yang paling mudah untuk kita bisa scan QR code itu kita datang langsung ke Dukcapil itu teman-teman. Iya, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, itu teman-teman, terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Bye-bye teman-teman.